Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya Ananda? Masih sehat kan? Masih semangat belajarnya? Sekarang kita mulai pembelajaran dengan materi BEP pada sebuah usaha. Yang pertama sekali yang harus kita jelaskan dan harus dimengerti oleh Ananda semuanya yaitu pengertian dari BEP. Yang mana BEP itu suatu titik tertentu di mana pengeluaran atau biaya dan pendapatan berada pada posisi yang seimbang atau kita kenal dengan titik impas sehingga tidak terdapat kerugian ataupun keuntungan. Yang kedua, komponen BEP. Berarti di sini ada beberapa nanti yang terdiri dari BEP atau titik impas. Yang pertama, biaya tetap atau dikenal dengan fixed cost, bisa disingkat dengan FC. Biaya tetap adalah biaya yang konstan jika perusahaan melakukan kegiatan produksi ataupun tidak melakukan produksi. Contoh biaya tetap diantaranya gaji, tenaga kerja, biaya penyusutan, mesin, dan biaya peralatan lainnya. Kemudian, komponen yang kedua yaitu biaya variabel atau variabel cost. Biaya variabel adalah biaya per unit di mana sifatnya dinamis tergantung pada tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, maka biaya variabelnya akan meningkat. Yang termasuk biaya variabel yaitu biaya listrik, biaya bahan baku, biaya kantong plastik, biaya air yang menggunakan listrik, dan biaya-biaya lainnya yang selalu meningkat kapasitas variabelnya. Kemudian komponen yang ketiga, harga penjualan atau dikenal dengan istilah selling price, bisa disingkat dengan P, di mana harga penjualan adalah harga jual yang ditetapkan per unit atau jasa yang telah diperoleh oleh perusahaan. Kemudian masuk kita ke bagian C, tujuan BEP. Yang pertama, menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Kemudian, menentukan harga pokok dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki. Yang ketiga tujuannya meningkatkan volume kegiatan. Kemudian, manfaat dari BEP yang pertama adalah perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang akan dipertahankan agar tidak merugi. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh laba. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan mengetahui sejauh mana dampak perubahan harga, jual, biaya, dan volume penjualan. Dan yang keempat, perusahaan dapat menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang telah ditargetkan. Kemudian masuk kita ke rumus BEP dalam berwirausaha. Ini ada dua rumus. Yang pertama adalah BEP unit, kemudian yang kedua BEP rupiah atau harga. Masuk kita ke BEP unit, yaitu untuk mencari berapa produk yang bisa dihasilkan dalam sebuah usaha. BEP unit ini bisa menggunakan rumus BEP unit sama dengan FC. FC tadi adalah fixed cost atau biaya tetap, per P. P tadi adalah selling price atau harga, dikurang dengan FC atau variabel
cost atau dikenal tadi biaya tidak tetap. Atau bisa juga menggunakan rumus singkat BEP unit sama dengan FC per dalam kurung P dikurang VC dalam tutup kurung. Kemudian BEP rupiah atau harga bisa kita rumuskan sama dengan fixed cost atau dikenal dengan biaya tetap per P dikurang FC per P. P yaitu selling price, FC atau VC yaitu variabel cost per P. P tadi adalah selling price atau disebut dengan harga jual per unit. Bisa disingkat dengan BEP rupiah sama dengan FC kurung kurawal 1 dikurang buka kurung VC per P tutup kurung kurawal. Nah, di sini Ibu contohkan salah satu soal yang mana total biaya tetapnya adalah 120 juta rupiah dengan biaya variabel per unit 60.000 rupiah. Harga jual per unit, di sini harga jual per unit ya, bukan secara keseluruhan, yaitu sebanyak 80.000 rupiah. Maka dari soal itu, tentukan BEP unit dan BEP rupiah. Nah, rumus yang pertama kita masukkan adalah BEP unit. Dengan rumus FC per P dikurang VC. Maka kita masukkan angka yang mana biaya tetapnya tadi 120 juta rupiah per P-nya 80.000 rupiah. Kemudian variabel cost-nya 60.000 rupiah. Maka hasil sementara 120 juta rupiah per pengurangan 80.000 rupiah per kurang 60 menjadi 20.000 rupiah. Dengan hasil secara keseluruhan bahwa BEP unit itu adalah 6.000 unit. Itu untuk biaya tetap sebanyak 120 juta rupiah. Kemudian untuk mencari BEP rupiah, rumusnya tadi FC per P dikurang VC per P. Maka masukkan angka berapa biaya tetapnya, berapa dia selling price-nya, berapa biaya tidak tetap, yaitu 120 juta rupiah per dalam kurung 80.000 dikurang 60.000 per 80.000. Maka hasil sementaranya 120 juta rupiah per 20.000 per 80.000 sama dengan 120 juta rupiah per 0,25. Maka hasil secara keseluruhan bahwa BEP rupiah yang digunakan adalah 480 juta rupiah. Kalau ada pertanyaan, coba ditanyakan melalui WA Group. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.